Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Intan Azkia Ulkolbia dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM 12300230015. Pada pertemuan kali ini saya akan memenuhi tugas praktikum fisika kesehatan dan biokimia dalam praktik kebidanan yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMKes. Baik, selanjutnya langsung saja akan saya membahas tentang biomekanika. Next, biomekanika adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara struktur biologis dan mekanika. Biomekanika menggabungkan prinsip-prinsip fisika, mekanika, dan ilmu kedokteran untuk memahami bagaimana tubuh manusia bergerak, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, selanjutnya biomekanika kerja. Biomekanika kerja adalah sub bidang dari biomekanika yang fokus pada analisis gerakan manusia dan interaksi antara tubuh manusia dengan lingkungannya. Selama melakukan aktivitas kerja atau pekerjaan, tujuan dari biomekanika kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan kesejahteraan pekerja melalui pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tubuh manusia merespon beban kerja, posisi tubuh, gerakan, dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada dengan penerapan prinsip-prinsip biomekanika kerja. Para peneliti dan praktisi dapat merancang alat, peralatan, tempat kerja, dan prosedur kerja yang ergonomis dan aman bagi pekerja. Selain itu, biomekanika kerja juga dapat digunakan untuk mencegah cedera akibat beban kerja berlebihan, mengoptimalkan performa kerja, dan meningkatkan kualitas hidup kerja. Biomekanika dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu biomekanika umum, general biomekanik, dan biomekanika kerja, occupational biomekanis. Baik, selanjutnya yang pertama ada biomekanika umum. Biomekanika umum mencakup studi tentang prinsip-prinsip mekanika yang berlaku pada semua organisme hidup, termasuk manusia. Bidang ini mempelajari gerakan tubuh, struktur tubuh, dan interaksi antara tubuh dengan lingkungannya. Selanjutnya ada contoh aplikasi biomekanika umum meliputi analisis gerakan atletik, studi postur tubuh, dan mengembangkan perangkat medis. Yang kedua ada biomekanika kerja, occupational biomekanis. Biomekanika kerja merupakan subbidang dari biomekanika yang khusus mempelajari interaksi antara tubuh manusia dengan lingkungan kerja selama melakukan aktivitas kerja atau pekerjaan. Fokus utama dari biomekanika kerja adalah pada analisis beban kerja, postur tubuh, gerakan repetitif, dan risiko cedera kerja. Selanjutnya ada tujuan dari biomekanika kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi, kesejahteraan, dan keselamatan pekerjaan melalui desain ergonomis tempat kerja, alat kerja, dan prosedur kerja. Kedua jenis biomekanika ini memiliki peran penting dalam memahami bagaimana tubuh manusia bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Baik mekanika umum maupun biomekanika kerja memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, mulai dari olahraga hingga industri, dengan tujuan meningkatkan kinerja, keselamatan, dan kesejahteraan manusia. Baik, selanjutnya ada penerapan biomekanika dapat ditemukan dalam berbagai bidang, antara lain
Yang pertama ada olahraga. Biomekanika digunakan untuk menganalisis gerakan atlet, teknik olahraga, dan cedera olahraga. Dengan memahami biomekanika gerakan tubuh, pelatih dan atlet dapat meningkatkan kinerja mereka dan mengurangi resiko cedera. Yang kedua ada kedokteran dan rehabilitasi. Biomekanika digunakan dalam desain perangkat medis, prostetis, dan alat bantu jalan. Studi biomekanika juga membantu dalam rehabilitasi pasien setelah cedera atau operasi. Yang ketiga ada ergonomi. Dalam industri dan lingkungan kerja, biomekanika digunakan untuk merancang tempat yang kerja yang ergonomis guna mengurangi resiko cedera, muskuloskeletal, dan meningkatkan nyamanan serta produktivitas pekerja. Selanjutnya yang keempat ada desain produk. Biomekanika digunakan dalam desain produk, artinya seperti sepatu, tas ransel, kursi, dan peralatan olahraga. Desain yang memperhatikan biomekanika dapat meningkatkan kenyamanan dan kinerja pengguna. Yang kelima ada teknologi kesehatan. Biomekanika juga digunakan dalam pengembangan teknologi kesehatan seperti pemindahan tubuh, misalnya MRI, perangkat medis canggih, dan sistem pendukung keputusan medis. Selanjutnya ada yang keenam, keselamatan transportasi. Dalam bidang transportasi, biomekanika digunakan untuk meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang melalui desain kendaraan yang aman dan sistem keselamatan yang efektif. Penerapan biomekanika memberi kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang kesehatan, olahraga, desain produk, maupun keselamatan kerja dan transportasi. Dengan memahami prinsip-prinsip biomekanika, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan sejahtera manusia secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang, connective tissue atau jaringan penghubung, dan otot muskel. Baik, tulang, jaringan penghubung, dan otot merupakan tiga jenis jaringan utama dalam tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam mendukung struktur tubuh, memberikan kekuatan, dan memungkinkan gerakan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing jenis jaringan tersebut. Yang pertama ada tulang atau dinamakan bone. Tulang adalah jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh manusia dan memberikan dukungan struktural serta perlindungan bagi organ-organ internal. Yang selanjutnya ada tulang terdiri dari sel-sel hidup yang disebut osteosit, matriks tulang yang mengandung mineral seperti kalsium dan fosfor, serta serat kolagen yang memberikan kekuatan dan elastisitas pada tubuh. Tulang juga berperan dalam produksi sel darah merah di sumsum tulang serta menyimpan mineral-mineral penting untuk kesehatan tubuh. Yang kedua ada jaringan penghubung, connective tissue. Jaringan penghubung adalah jenis jaringan yang mengisi ruang antar organ dan struktur tubuh, serta memberikan dukungan, perlindungan, dan nutrisi bagi sel-sel tubuh. Contoh jaringan penghubung meliputi tulang rawan elastis, jaringan ikat, dan jaringan adiposa atau dinamakan lemak. Selanjutnya, jaringan penghubung mengandung sel-sel spesifik seperti fibroblast dan kondrosit dan adiposit yang berperan dalam sintesis matriks ekstraselular dan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga ada otot, muskel. Otot adalah jaringan kontraktil yang memungkinkan gerakan tubuh manusia dan menjaga postur tubuh. Terdapat 3 jenis otot utama. Yang pertama adalah otot rangka, skeletal muscle, otot polos, smooth muscle, dan otot jantung, cardiac muscle.
Otot rangka terdiri dari serat otot panjang yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan berfungsi untuk gerakan sadar seperti berjalan dan mengangkat beban. Otot polos terdapat di dinding organ-organ internal seperti lambung dan usus serta berperan dalam proses fisiologis seperti pencernaan. Selanjutnya otot jantung adalah otot khusus yang membentuk dinding jantung dan bertanggung jawab atas pemompaan darah ke seluruh tubuh. Ketiga jenis jaringan ini bekerja sama untuk menjaga integritas struktural tubuh, mendukung fungsi-fungsi vital, serta memungkinkan berbagai gerakan dan aktivitas fisik yang dilakukan oleh manusia. Pantun dulu boleh nggak sih? Ayah ya. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidak akan lama. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.